Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi bab fluida dinamis. Sekarang kita akan membahas subbab yang B, yaitu hukum Bernoulli. Pada subbab B ini kita akan bahas mulai dari azas Bernoulli, penerapan azas Bernoulli, hingga persamaan Bernoulli. Nah, yang pertama yaitu azas Bernoulli. Pada video sebelumnya, kalian telah memahami bahwa pipa dengan luas penampang yang berbeda seperti ini. Penampang A2, di sini kan A2 itu lebih kecil daripada A1. Tetapi kecepatan aliran fluida di penampang 2, jadi V2, ini lebih besar daripada V1. Kebalikannya ya. Sekarang pertanyaannya kita ganti. Manakah dari penampang 1 dan penampang 2 ini yang memiliki tekanan fluida paling besar? Yang mana ya? Untuk mengetahuinya, mari kita perhatikan peristiwa berikut. Kita geser ke atas. Nah, ini peristiwanya. Jadi di sini adalah sebuah pipa mendatar dengan bagian menyempit di bagian tengahnya, di bagian B ini. Pipa ini kemudian dialiri dengan air. Biru-biru ini adalah airnya, sehingga terjadi kenaikan air pada pipa kecil yang arahnya ke atas atau yang vertikal ini. Jadi di A ada kenaikan sepanjang ini, kemudian yang di B sepanjang ini atau setinggi ini, yang di C setinggi ini. Sebelumnya kan telah kita pahami bahwa pada bagian yang menyempit ini kecepatannya alirannya paling besar. Nah, ya kan? Berarti di sini VB, VDB itu lebih besar. Nah, yang sempit itu kecepatannya paling besar. VB, terus yang paling sempit mana lagi? Ini. Lebih sempit ini daripada ini ya. Berarti ini adalah lebih besar daripada VC, lebih besar daripada VA. Akan tetapi, justru kalau kita lihat pada bagian yang sempit atau di pipa B, ini kenaikan air lebih kecil daripada pipa A dan pipa C. Ya kan? Hal ini menunjukkan bahwa tekanan di B ini justru yang paling kecil. Nah, berarti kalau dari segi tekanan, itu yang paling kecil ada yang sempit. Berarti PB lebih kecil daripada PC dan lebih kecil daripada PA. Nah, kalau kita simpulkan jadi seperti ini. Pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida yang paling besar itu adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil. Nah, kebalikan ya antara kecepatan dan tekanan. Terus tekanan paling kecil itu adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Nah, ya kan? Kebalikan antara V dan P. Pernyataan ini pertama kali dinyatakan oleh Daniel Bernoulli. Nah, yang menyatakan pertama kali adalah Daniel Bernoulli. Makanya disebut sebagai azas Bernoulli. Azas Bernoulli. Yang kedua ada penerapan azas Bernoulli. Kita geser ke atas biar kelihatan. Nah, kayak gini. Contoh pertama adalah seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada dua kertas sejajar berdekatan. Kemudian di antaranya kita tiup. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah jarak kedua kertas bertambah besar atau bagaimana? Yuk kita coba bersama. Silakan dicoba kalian ambil dua kertas, dua potong kertas, terus diletakkan berdekatan seperti ini, kemudian tiup. Tiup dengan keras. Gimana hasilnya? Gimana? Nah, ternyata kedua kertas ini menjadi menempel. Kok malah menempel ya? Kira-kira kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Ayo. Ingat azas Bernoulli tadi. Ketika laju fluida besar, tekanan kecil. Nah, berarti laju fluida di antara kedua kertas ini, V-nya itu kan besar. V besar. Kalau V besar, tekanannya gimana? Tekanan kecil. Kebalikannya kan? Kecil. Sedangkan yang di sampingnya, ini tekanannya lebih besar daripada ini. Nah, berarti di sini ada tekanan yang arahnya ke dari samping ini ya. Ini berarti P besar. Dari samping sebelah sini juga ada tekanan.
P lebih besar lagi, P besar. Nah, inilah yang menyebabkan kedua kertas menjadi berdempetan atau saling menempel. Jadi ini tadi apa? Kasus apa? Peristiwa apa? Dua kertas sejajar berdekatan ya, berdekatan. Kemudian ditiup di antara kedua kertas. Maka apa yang terjadi tadi? Kedua kertas menjadi menempel, kedua kertas menempel. Oke, itu adalah contoh pertama. Contoh yang kedua, alasannya ini sama dengan yang di kasus pertama. Karena hal ini jugalah, nah alasan ini tadi, kenapa ketika dua perahu bermotor yang bergerak sejajar dengan saling berdekatan seperti ini ada dua perahu, kemudian lama-kelamaan dia akan saling tarik-menarik. Akibatnya apa? Menjadi berbenturan. Kenapa kok bisa seperti itu? Jarak antara kedua perahu ini kan sempit. Kalau sempit, kecepatan alirannya gimana? Nah, jadi ini adalah kecepatan aliran airnya. Maka V-nya besar atau kecil? Besar. Besar. B. Besar. V-nya besar. Kalau V besar, P gimana? P kecil. Berarti di samping sini, dia ada tekanan dari sini, dari samping. Ini P-nya lebih besar. V-nya gimana? V-nya kecil. V kecil. Di sini ada tekanan dari samping. P-nya gimana? Besar karena V-nya kecil. Itu ya. Oke, akhirnya dia berdempetan atau bertabrakan. Karena alasan inilah kenapa kalian itu tidak diperbolehkan atau dianjurkan tidak berjejeran naik motor dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Ketika berdekatan, maka kelajuan aliran udara yang ada di antara kalian dan teman kalian itu, dua motor itu, lebih besar kelajuannya. Kalau kelajuan besar, P-nya kecil, tekanan kecil. Otomatis tekanan di kanan dan kiri yang di luar kalian itu lebih besar. Akhirnya lama-kelamaan kalian akan kayak tertarik berdempetan. Akhirnya apa? Terjadi kecelakaan. Karena udzubillah min dzalik, jangan sampai. Kalau sudah tahu seperti ini, berarti nanti hati-hati, jangan sampai naik motor berdua, dua motor maksudnya, dua motor kemudian saling berdekatan kayak gitu ya. Selain itu juga jangan berdiri terlalu dekat dengan kereta api yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Bisa-bisa kita tertarik oleh kereta apinya tadi, kayak kesedot. Nah gitu. Itu tadi beberapa contoh peristiwa yang dapat dianalisis dengan azas Bernoulli. Sekarang kita akan menentukan persamaan Bernoulli. Yang ketiga, persamaan Bernoulli. Untuk menentukan persamaan Bernoulli, kita analisis gambar ini. Ini adalah sebuah pipa yang memiliki luas penampang berbeda. Di sini adalah A1 ya di sini ya. Luas penampangnya di sini adalah A1. Kemudian sedangkan di sini ini adalah A2, luas penampangnya A2. Penampang 1 ini ketinggiannya adalah H1. Nah, misalnya kita misalkan aja di sini adalah ketinggiannya adalah H1. Sedangkan di penampang 2 ketinggiannya di sini adalah dari dasar ini, dari lantai, ini adalah H2. Fluida mengalir di penampang 1 dengan kecepatan V1. Dia mengalir kecepatan V1. Sedangkan di penampang 2, dia mengalir dengan kecepatan V2. Dalam selang waktu T, nah ini adalah menempuh sejauh ini. Ini selang waktunya T. Dia menempuh sejauh L1. Sedangkan di sini, dia dengan waktu yang sama, T, dia menempuh sepanjang L2. Bisa kita lihat dari sini, H1 ini lebih pendek daripada H2, atau H1 ini lebih kecil daripada H2. H1 kurang dari H2. Kalau H1 kurang dari H2, berarti energi potensial gimana? EP1 ini pasti kurang dari EP2. Nah, EP2. Ingat, energi potensial EP itu kan sama dengan M dikali G dikali H. Ya.
Kemudian luas penampangnya A1 di sini lebih besar daripada A2. A1 lebih besar daripada A2. Kalau luas penampangnya A1 lebih besar, berarti kecepatannya gimana? Kebalikannya, kecepatannya lebih kecil. Berarti V1 kurang dari V2. Kalau kecepatannya 1 itu kurang dari, bagaimana energi kinetiknya? Energi kinetik 1 kurang dari energi kinetik 2. Ingat, EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Ini tadi EP, ini tadi EK. Masih ingat juga kalau EP plus EK itu apa yuk? Energi mekanik. Dan kalau kita lihat dari sini, EP1 itu kurang dari EP2. Berarti EP1 paling kecil. EK1 juga paling kecil loh. Berarti energi mekanik di 1 ini lebih kecil daripada energi mekanik 2. Kalau kita lihat dari sini, berarti energi mekanik 1 itu kurang dari energi mekanik 2. Loh, kalau energi mekanik 1 kurang dari energi mekanik 2, berarti energi di sini lebih rendah. Kalau energi lebih rendah, kenapa fluida bisa naik? Ayo, kenapa fluida bisa naik? Tanda tanya. Ayo, kenapa yuk? Energi di sini lebih rendah, tapi kok bisa naik? Caranya gimana? Caranya bagaimana? Jadi kita analogikan gini. Kita ini adalah manusia lemah, ya kan? Jika kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Harus ada usaha. Nah, itu kata kuncinya. Harus ada usaha. Usaha apa? Meningkatkan ibadah kita. Nah, kata kuncinya adalah harus ada usaha. Ini ya, usaha. Usaha di fisika itu disimbolkan sebagai W. W sama dengan gaya dikali perpindahan. Terus kalau kita analisis lagi, ini kan tadi kita sudah tahu bahwasanya perlu usaha. Di penampang 1, jadi di penampang 1, fluida mengalir sejauh L1. Jadi fluida mengalir sejauh L1. Berarti dia perlu usaha sebesar W1. Nah, pada penampang 1 dari sini ke sini butuh usaha W1. Sedangkan pada penampang 2, dia fluidanya mengalir sejauh L2. Nah, penampang 2 fluida mengalir sejauh L2. Dia perlu usaha sebesar W2. Jadi untuk mengalirkan dari sini sampai ke sini itu sebesar W2. Nah, sedangkan yang ingin kita ketahui itu kan besarnya usaha dia untuk bisa naik. Berarti agar bisa naik, usaha di sini ini harus lebih besar daripada usaha di W2. Berarti agar bisa naik, syaratnya agar bisa naik, W1 itu lebih besar daripada W2. Atau berarti kalau mau mencari W naiknya seberapa, W naik itu sama dengan W1 dikurangi W2. Kita geser ke atas. W tadi adalah gaya dikali perpindahannya, atau F, berarti F1 ya, dikali perpindahan. Perpindahan itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh zat cair tadi, sepanjang S ya. Saya tuliskan di sini S saja. S1, F1, S1 min F2, S2. Terus yang perlu kalian ingat lagi, kalau ini ingat, P itu kan sama dengan gaya per luas penampang, atau luas yang dikenai gaya tadi. Berarti F sama dengan P dikali A. Atau ingat juga V sama dengan S per T. Berarti S sama dengan V dikali T. Nah, kita ganti rumus ini menjadi seperti ini. Jadi sama dengan F itu P kali A. Berarti di sini adalah P1 A1 dikali S. S-nya adalah V kali T. Berarti V1 dikali T. T-nya kan sama. Berarti T aja. Min F2-nya adalah B2 A2
S2-nya adalah V2 kali T. V2 kali T. Nah, ini kita sudah dapat W naik. Nah, di sini kita sudah dapat usaha untuk agar bisa naik adalah sebesar ini. P1A1 V1 kali T min P2A2 V2 kali T. Sekarang kalau kita tinjau dari energi gimana? Ini kan kita tinjau berdasarkan usaha. Kita tinjau berdasarkan energi. Berdasarkan tinjauan energi. Bagaimana perubahan energi mekaniknya? Delta EM itu kan sama dengan delta EK ditambah delta EP, energi kinetik plus energi potensial. Berarti sama dengan delta EK adalah selisih energi kinetik, berarti setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat ditambah delta EP MGH2 dikurangi MGH1. Nah, ini adalah perubahan energi mekaniknya. Kalau ditinjau dari usaha hari ini, kalau kita tinjau dari perubahan energinya adalah ini. Nah, sekarang kita tinjau dari keduanya berdasarkan tinjauan usaha dan energi. Nah, berdasarkan tinjauan usaha energi, W naik atau W usaha itu kan sama dengan delta EM. Berarti usahanya di sini ini. Kita tulis P1A1 V1T min P2A2 V2T sama dengan delta EM-nya ini. Setengah, kita keluarkan aja kurungnya ya. Kita nggak pakai kurungnya, berarti setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat ditambah MGH2 dikurangi MGH1. Kita geser ke atas. Yang indeksnya 1, 1, ini 1, ini 1, kita pindah ke ruas kiri. Nah, di sini berarti P1A1 V1T yang ruaskannya indeks 1 yang mana yo? Ini. Setengah MV1 kuadrat berarti pindah ke ruas kiri, min menjadi plus di sini, plus ya. Setengah MV1 kuadrat. 1, nah ini. Plus M kali G kali H1. Sama dengan, ini pindah ruas kanan. Jadi plus P2A2 V2 kali T ditambah ini. Setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Ingat A kali V itu apa yuk? A kali V itu kan sama dengan debit. Debit selain A kali V itu juga sama dengan volume per waktu. Nah, ini kan ada AV, ini ada AV. Bisa kita ganti menjadi V per T. Berarti di sini adalah P1V per T. Volumenya apakah V1? Nah, volumenya kan sama antara di penampang 1 dan penampang 2. Dikali T ditambah setengah M, tulis lagi aja, kuadrat ditambah MGH1 sama dengan V2 kali V per T dikali T ditambah setengah M V2 kuadrat ditambah MGH2. Nah, TT bisa kita coret. Loh, di sini tinggal P1 ditambah setengah M V1 kuadrat ditambah M GH1 sama dengan, ini jangan ngantuk lo ya, P2 yang menjelaskan sampai ngomongnya pegel, P2 ditambah, ayo kita semangat, ditambah setengah M V2 kuadrat ditambah M GH2. V-nya ketinggalan loh, sampai ketinggalan loh. V di sini loh, ketinggalan gara-gara ngomong gak jelas. Nah, P2 dikali V tuh kan. Nah, sekarang biar V-nya ini hilang diapakan? Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan V berarti ya. Ini kita bagi V, ini kita bagi V. Berarti di sini bisa hilang dong. Berarti P1 saja kan V-nya hilang. Ditambah
setengah mv1 kuadrat per V. Ini nggak bisa dicoret loh ya. Ini V kecepatan, ini V volume. Di sini tapi bisa kita rubah massa per volume itu apa? Massa per volume. Ingat ρ sama dengan M per V. Loh. Berarti di sini kita ganti setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GH1 sama dengan B2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat ditambah ρ GH2. Kita geser ke atas. Tuh. Nah, kalau kita cermati dari rumus ini, lihat P1 setengah ρ V1 ρ GH. Ini kan sama bentuknya. Berarti dia bisa kita tulis seperti ini dong. P1 plus, masih ada lagi Pak, ada kurang satu ini. Setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GH1. Itu ternyata dia konstan. Udah ketemu. Dia konstan. Nah, inilah rumus ini nih. Nah, ini rumus yang disebut sebagai persamaan Bernoulli. Ini adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Nah, jadi kalau kita cermati di sini, ini kan apa ini? Tekanan kan? Tekanan. Terus ini apa? Ini kan berarti ditambah sebagai, ini kan tadi apa? Energi kinetik kan? Energi kinetik. Ini energi kinetik. Energi kinetik per volume kan? Ini adalah EP per volume. EP per volume itu ternyata hasilnya konstan. Nah, kalau kita simpulkan, bisa kita katakan seperti ini. Jumlah dari tekanan ditambah energi kinetik per satuan volume atau setengah ρ V dan energi potensial per satuan volume atau ρ GH tadi memiliki nilai yang sama, nah, konstan kan? Di setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Nah, ini tadi persamaan Bernoulli untuk yang punya luas penampang berbeda dan ketinggian berbeda. Sekarang bagaimana kalau misalnya ternyata fluidanya itu mengalir pada pipa yang mendatar? Nah, sekarang fluidanya mengalir pada pipa mendatar. Kalau pada pipa mendatar berarti ketinggian hanya, berarti di sini adalah H1, ini sama dengan H2 ya, ketinggiannya sama. Nah, kalau kita terapkan ke persamaan Bernoulli, berarti persamaan Bernoulli-nya gimana tadi? Persamaan Bernoulli, ini yang perlu kalian hafalkan persamaan Bernoulli-nya. Karena kuncinya atau rumus dari bab fluidodinamis ini cuma persamaan Bernoulli tok. Bernoulli. Persamaannya gimana? P1 ditambah setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GH1 sama dengan P2 plus setengah ρ V2 kuadrat plus ρ GH2. Ketinggiannya ini kan sama. Kalau ketinggian sama, ini bisa kita coret. Kan sama hanya. Sehingga tinggal P1 plus setengah ρ V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah ρ V2 kuadrat. Atau bisa kita tulis P1 plus setengah ρ V1 kuadrat sama dengan konstan. Nah, ini adalah rumus untuk yang persamaan Bernoulli pada pipa mendatar. Ini nggak perlu kalian hafalkan atau nggak perlu ingat-ingat. Yang perlu kalian pahami itu adalah pada pipa mendatar hanya ketinggiannya itu sama. Kalau sama berarti cuma perlu diingat-ingat yang persamaan Bernoulli tok. Bisa dicoret gitu aja. Oke. Oke, di sini sudah ada contoh soal. Ini adalah contoh soal 1. Pada pipa dengan luas penampang serba sama mengalir air dari bawah ke atas. Berarti kita tulis diketahui. Diketahui. Lebarnya sama, berarti A1 sama dengan A2. Jika perbedaan ketinggian daerah alirannya adalah 2 meter, berarti H2 min H1 itu sama dengan 2 meter. Dan besarnya laju aliran air tampak seperti pada gambar. V1-nya 5. V1 sama dengan 5 meter per sekon. V2-nya di sini 3.
V2 sama dengan 3 meter per sekon. Tentukan perbedaan tekanan air di dalam pipa sehingga air dapat mengalir ke atas. Jadi perbedaan antara P1 dan P2. Kira-kira besar mana? Biar bisa naik pasti besar P1. Jadi di sini yang ditanya adalah P1 min P2 sama dengan berapa? Kita jawab. Jawabnya gimana? Hanya cukup pakai persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli gimana? Nah, kita tulis di sini. P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah kok MGH, rho GH. Rho kali G kali H1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Yang ditanya P1 dan P2, berarti ini P1, P2 kita pindah ruas ke kiri menjadi min P2 sama dengan, nah selain P1 pindah semuanya ke kanan. Berarti di sini setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH2 min rho GH1. Berarti P1 min P2 sama dengan ini sama-sama setengah kali rho. Berarti setengah kali rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Begitu pula dengan ini, rho G-nya sama. Rho kali G kita keluarkan, ini berarti H2 min H1. Nah, kita tulis di sini. Nah, kita tulis di sini ya. Berarti P1 min P2 ini sama dengan setengah rho-nya. Ini tadi apa rho-nya? Bedanya berupa apa? Air. Berarti rho-nya berapa? 1000 dikali V2-nya 3 kuadrat min 5 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 dikali H2 min H1 berapa? H2 min H1 2. Lah di sini 2. Berarti sama dengan ini 500 dikali 3 kuadrat itu kan 9. 9 dikurangi 25 min 16 ditambah 2 kali 10 20 kali 1000 20.000 ini ya. Berarti sama dengan 16 dikali 5 itu 80. Berarti di sini adalah min 8.000 ditambah 20.000. Berarti sama dengan 20.000 dikurangi 8.000 12.000 Newton tekanan ini ya. P1 min P2 berarti sama dengan Newton per meter persegi. Nah, ketemu dia perbedaan tekanannya. Yang kedua, ini ada contoh soal 2. Contoh soal 2. Pada gambar di bawah, pipa silindris diletakkan mendatar. Jadi hanya sama ini ya. Diameternya, diameter penampang 1 itu adalah 4 cm. Diketahui. Diameter 1 berarti D1 itu sama dengan 4 cm. 4 cm ini sama jari-jarinya berapa berarti? Jari-jari R1 sama dengan 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Sedangkan D2 sama dengan 2 cm 2 cm. R2 berapa? Setengahnya. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kecepatan aliran di penampang 1 3 meter per sekon. Berarti V1 sama dengan 3 meter per sekon. Tekanannya 10 pangkat 5. Nah, P1 sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Tentukan tekanan di penampang 2. Berarti yang ditanya apa? P2. Ditanya P2 sama dengan titik tanda tanya. Kita jawab. Caranya pakai apa? Pakai persamaan Bernoulli. Pakai persamaan Bernoulli. Semuanya harus komplit dong. Berarti ada A1. Ada A1. Nah, ini bisa diwakili dari sini nanti kan. Rumus A itu kalau penampangnya berbentuk lingkaran berarti sama dengan pi R kuadrat. Kemudian kita harus punya V di kedua penampang. Berarti V1-nya ada tapi V2-nya nggak ada. Nah, kita mencari V2 terlebih dahulu.
Kita cari V2 terlebih dahulu. Pakai apa? Ada A1, ada V1, ada A2, ada V2. Berarti pakai kontinuitas. Nah, A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti V2 sama dengan A1 V1 per A2. Berarti sama dengan luas penampang PR1 kuadrat dikali V1 per PR2 kuadrat. PP, coret pipinya sama dengan R1 berapa? R1 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan V1 nya 3 dibagi R2 nya 1 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 3 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Kita coret 4 kali 3, 12 meter per sekon. V2 nya ketemu. Sekarang kita mencari P2 ya. Pakai persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli, pasti ingat P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah. Tinggal mengulang aja ini. Setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ingat kalau mendatar ini hanya sama ya, berarti bisa kita coret. Nah, berarti mencari P2 ini kita pindah ruas ke kiri, berarti P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat min ini kan, berarti kita ubah dalam bentuk seperti ini, V1 min V2 kuadrat. Nah, sama dengan P2. P1 nya berapa? 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu kan 100.000 ya. 100.000 ditambah ini apa yang masuk tadi? Air ya. Air. Berarti rho air 1000 ya. 1000 kali setengah berarti 500. Kita langsung. V1 kuadrat min V2 kuadrat. V1 nya 3. V2 nya 12 sama dengan P2. 100.000 ditambah ini adalah 9, berarti tulis saja 500, 9 dikurangi 144 sama dengan P2. Kita tulis di sini langsung P2 gitu ya. P2 sama dengan 100.000. Ini pasti nanti min, berarti 9 dikurangi 144 itu berapa? Min 135 sama dengan ini min, berarti 100.000 dikurangi 5 kali 135 675 ya. Berarti di sini 67500 nolnya 2. Berarti sama dengan 100.000 dikurangi 67500 berapa? 32.500. Ini adalah P2. Newton per meter persegi, atau bisa kita rubah menjadi notasi ilmiah 3,25 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, atau mau dirubah lagi berarti menjadi 32 kilo Pascal. Nah, bisa pakai ini, terserah mau pakai yang mana. Oke, soal selanjutnya ini adalah soal latihan. Silakan di pause dulu videonya, terus dicoba dikerjakan di kertas atau di buku. Sebagai clue di sini saya tunjukkan di sini adalah debit ya. Ini adalah Q ya. Q-nya sama dengan 14,4 pi. Pi ini nanti jangan dirubah menjadi 3,14, tapi biarkan aja pi. Soalnya nanti bisa dicoret. Ya. Terus ini liter per sekon. Liter per sekon harus dirubah menjadi meter kubik per sekon. 1 liter berapa meter kubik? 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter kubik. Desimeter ke meter kubik itu kan naiknya 1 kali, tapi ini kubik berarti min 1000 ya. Min
10 pangkat min pangkat 3. Astaga. Berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Iya. Nah, berarti ini tinggal dikali dengan 10 pangkat dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Jika tekanan pada ujung bawahnya 190 kilopascal, kilo berarti pangkat berapa? 3. Tentukan tekanan pada ujung atas pipa. Di sini ada diameternya D1, di sini ada D2. Ini adalah H2 min H1 ya. Wes, kalau mau mencari tekanan di sini berarti coba lihat komponennya sudah lengkap belum di persamaan Bernoulli. Pakai persamaan Bernoulli. Kalau misalkan belum lengkap, di sini apa yang enggak ada? V1 dan V2 enggak ada. Berarti yang pertama kalian cari adalah V1 dan V2. Di sini ada debit Q itu kan sama dengan V per T ya. Atau di sini kan nggak pakai V per T karena nggak pada volume, berarti dia pakai yang A kali V. Baik Q di sini maupun Q di sini itu sama. Berarti terapkan di sini Q salah satu dulu. Mencari V1 pakai Q sama dengan A1 V1, baru mencari V2 pakai kontinuitas. Baru kemudian pakai persamaan. Loh, wis dikasih clue banyak sekali persamaan Bernoulli. Oke, itu ya. Silakan dicoba. Sekian untuk materi hukum Bernoulli. Silakan dilanjutkan belajar penerapan hukum Bernoulli pada video part yang selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.